Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah artikel yang bersumber dari ubm.ac.id. Artikel menarik yang membahas esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam istilah Satrio Piningit. Secara lengkap demikianlah paparannya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Ketika berbicara pemimpin, pikiran orang kebanyakan akan selalu tertuju pada seseorang, lembaga, atau institusi, di mana ada subjek menjadi center yang bertugas memimpin objek yang harus dan butuh dipimpin. Para pemimpin bekerja pada ranah mengkonsep, mengarahkan, menjalankan, mengorganisir, serta berkewajiban mengevaluasi segala hal berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya. Namun pemaknaan pemimpin tergantung dari sudut pandang yang diambil, di ruang lingkup mana tinggal, sehingga perbedaan argumentasi menjadi keniscayaan. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara tugas maupun moral terhadap sebuah komunitas atau masyarakat yang dipimpinnya. Dalam prosesnya banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya sosok pemimpin. Tentu saja berbeda-beda sesuai ranahnya masing-masing, mulai dari tingkat kepemimpinan paling kecil, misalnya keluarga, sampai lingkup lebih luas seperti dalam tata kelola suatu negara. Dari semua itu ada satu hal pasti dan menjadi keinginan semua orang, yaitu adanya pemimpin adil, karena dari sana kesejahteraan dapat diraih. Di kalangan masyarakat Jawa terdapat salah satu kepercayaan tentang pengharapannya pada seorang pemimpin yang adil. Ketika keadaan sosial kultur sebuah komunitas masyarakat berada di titik resesi, kronis atau akut yang meliputi semua aspek. Pada titik itu pula sebenarnya terjadi kulminasi partikel-partikel cahaya yang siap menyemburat menjadi damaring kahanan atau lingkaran cahaya tersebut boleh kita sebut Ratu Adil, Satrio Piningit dalam terminologi budaya Jawa atau Sang Imam Mahdi pada hasanah keislaman. Menurut sebagian orang ngerti, sebutan orang Linuih Kejawen meramalkan bahwa untuk sampai tahapan ini harus melalui prosesi yang dalam pewayangan disebut perang berubuh. Suatu keadaan chaos yang akan benar-benar menghasilkan perubahan besar dalam dimensi apapun yang berada dalam lingkup lakon pakem pewayangan. Misalnya seorang raja angkara, sebuah kerajaan akan tergantikan dengan yang lebih berbudi bawa laksana. Ksatria yang telah purna lelana berata didaulat menjadi raja. Seorang raja tua yang lengser ke Prabon menjadi Brahmana atau menjalani kehidupan yang menjauhi urusan duniawi dan hanya mempersembahkan jiwa raganya kepada ingkang murbeing dumadi dan sebagainya. Seseorang siapapun itu bolehlah meramalkan, memprediksi, memproyeksikan pandangannya terhadap alur kehidupan manusia, termasuk perihal kepemimpinan. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup menjadi patokan yang mutlak, karena dalam keberlangsungan lakon manusia di dunia, sungguh amatlah kecil bagian yang bisa terbaca oleh akal manusia itu sendiri. Semua bisa saja terjadi, misal dalam konsep munculnya Satrio Piningit yang diidam-idamkan oleh kaum tertentu. Tidak harus melalui kronologi bencana super dahsyat terlebih dahulu. Bisa juga penafsiran atas bencana hebat, gonjang-ganjing, huru-hara yang mengiring lahirnya Ratu Adil bukan dari segi pengertian dohir, melainkan dari sudut pandang batin. Munculnya konsep Satrio Piningit sendiri dalam histori babat tanah Jawa tak bisa dilepaskan dengan dua tokoh yang sangat berpengaruh. Pertama, Prabu Jayabaya, sang raja Kediri. Dengan pandangan futuristiknya yang dikenal dengan istilah Jangka Jayabaya, yaitu sejenis kumpulan prediksi masa depan, diantaranya menjelaskan tentang munculnya Ratu Adil. Sedang tokoh kedua seorang pujangga keraton Surakarta, yaitu Raden Ngabehi Ranggawarsita. Beliau dikenal sebagai pujangga yang sangat fenomenal karena karya-karyanya. Di setiap tulisannya, Raden Ngabehi Ranggawarsita seolah bisa membaca zaman, menyiratkan pandangan melebihi zamannya kala itu, seperti yang dianggit dalam sebuah puput tembang Macapat Sinom menyebut adanya zaman edan. Dari sini kemudian para penafsir Serat Kalatida mulai membabar, membuka konsep Ratu Adil atau Satrio Piningit. Berikut ini bunyi baitnya. Amenangi zaman edan, ewuh aya ing pambudi. Melu edan ora tahan, yentan melu ang lakoni. Boya kedemun melik kaliren wakasanipun, dilalah kersa Allah. Bagja-bagjane kang lali, luih baja kang eling lawan waspada. Terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Mengalami hidup di zaman gila, serba sulit dalam menentukan sikap dan pikiran. Ikut gila tak tahan, kalau tidak ikut tidak mendapat bagian, akhirnya kelaparan. Tapi Allah Maha berkehendak. Bagaimanapun beruntungnya orang yang lalai,
masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Ketika dihubungkan dengan kehidupan saat ini, konsep Satrio Piningit merupakan simbol akan pembaharuan dalam kepemimpinan nasional. Satrio Piningit ialah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satria adalah sifat seorang yang menegakkan kebenaran dan membela kejujuran, sedang Piningit merupakan sifat memingit diri, artinya berlindung, menyembunyikan dirinya dari segala yang tidak baik. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa manunggaling kaulah Gusti. Kalau dalam penafsiran konsep kepemimpinan bisa dimaknai sebagai yang bisa menjaga mandat dari rakyatnya, sebagaimana menjaga amanah dari Tuhan yang menjadikannya khalifah fil ardi, sehingga tidak akan berani menyakiti rakyat, karena itu sama halnya mencederai ketaatannya kepada Tuhan. Inilah sejatinya yang menjadi muatan nilai-nilai dari istilah Satrio Piningit. Siapapun orangnya, kapanpun saatnya, dan bagaimanapun kedatangannya, tiada menjadi masalah. Yang terpenting memiliki kecenderungan selain dekat dengan rakyat, dekat pula dengan Tuhannya. Sahabat, demikianlah paparan dalam artikel tersebut. Terima kasih telah menyimak, semoga terkandung manfaat di dalamnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.